Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ulun, orang Banjar punya cerita. Nah, malam ini Ulun akan berkisah tentang kisah kejadian nyata. Kisah-kisah nyata lah yang dialami oleh adik teman saya katanya di sini. Penulis tidak ingin disebut namanya. Jadi cerita ini adalah cerita nyata yang dialami seseorang, langsung melihat lah, tapi dia minta izin juga untuk di publik. Oke, langsung saja. Salam kenal semuanya. Kali ini tidak seperti biasanya, penulis akan mengangkat peristiwa dari kisah nyata yang dialami adik teman saya. Dan saya pun juga sudah mendapat izin untuk menulis cerita yang pernah dialaminya. Baik, langsung saja kalau begitu ke inti cerita. Oke, next. Kejadian ini berawal di pertengahan tahun 2006. Ketika itu adik teman saya, sebut saja Dadan, dan kawan-kawan sebayanya sedang mandi di sungai sehabis asik main bola di sawah yang sudah kering. Bocah-bocah itu asik mandi, melompat dari atas batu, dan ada pula yang berenang ke sana sini sambil menghilangkan penat sehabis tanding bola. Habis tanding bola, asik mandian lah. Nah, ketika mereka selesai mandi dan pada mengenakan kembali pakaian, hanya si Dadan saja yang masih telanjang. Dia hanya berdiri di tepi sungai sambil kedua tangannya menempel rapat di dada seperti pose mumi Mesir, dan mulutnya pun balem, tak bisa membuka. Awalnya teman-teman si Dadan berpikir dia sedang bercanda. Bahkan mereka menertawai tingkah konyol si Dadan yang seperti patung di pinggir kali. Namun mereka mulai merasa keanehan karena Dadan hanya diam tak bergerak. Bahkan sepatah kata pun tak terucap dari mulutnya. Ketika mereka mendekati si Dadan dan mencoba untuk melepaskan dekapan tangannya, anehnya tangan si Dadan tidak bisa direntangkan. Bahkan tenaga 10 bocah itu secara bersamaan mencoba membuka tangan Dadan, namun tetap tangan itu tak terbuka, seolah-olah menempel dengan dada si Dadan. Waduh, inilah. Kepanikan pun terjadi. Beberapa dari bocah-bocah itu berlari meminta pertolongan orang dewasa. Jadi ada sebagian yang berlari untuk meminta pertolongan oleh orang-orang dewasa. Saya sendiri melihat saat si Dadan digotong orang dewasa ke rumahnya. Karena penasaran, saya yang waktu itu berjalan pulang sekolah bersama kakak si Dadan ikut ke rumahnya, melihat apa yang terjadi pada adiknya. Di rumah Dadan, dia dibaringkan di ruang tengah. Terlihat mata Dadan hanya fokus ke depan, tak bisa berkedip dan seperti melotot. Kondisi bocah itu seperti patung pada umumnya. Pamannya si Dadan berinisiatif meminjam ambulan desa untuk membawanya ke puskesmas atau rumah sakit, saya lupa lagi. Namun seorang tetangga datang bersama kakek-kakek. Karena sudah almarhum, jadi namanya tidak saya sebutkan. Si kakek ini bukanlah seorang dukun paranormal maupun seorang ustadz atau kiai. Dia hanya warga biasa, seorang buruh kali cangkul, kadang bekerja di tempat pemotongan kayu. Namun sepertinya si kakek ini punya kelebihan tersendiri ya. Setelah si kakek melihat kondisi Dadan, dia pergi keluar tanpa berkata sedikit pun. Selang 10 menit si kakek datang lagi membawa awi, bambu, atau kayu. Lupa lagi saya, pokoknya benda tumpul lah. Kemudian tanpa babi bu, si kakek malah memukul si Dadan dengan awi tersebut. Sontak ibunya si Dadan menjerit histeris, anaknya dipukuli dengan awi. Awalnya bapak si Dadan marah dan hendak menghentikan si kakek, namun ditahan oleh tetangga yang membawa si kakek tadi. Dan kemudian Dadan pun tiba-tiba menjerit kesakitan. Yang tadinya dia hanya diam, mulutnya tak bisa dibuka, sekarang sudah bisa berteriak. Setelah itu tangan si Dadan bisa terbuka kembali. Kemudian si kakek berhenti memukuli si Dadan. Lalu si kakek meminta minyak kelapa untuk mengurut si Dadan. Karena tidak ada minyak kelapa di rumah itu, akhirnya si Dadan diurut menggunakan hand body punya kakaknya. Cukup ngeri sih saat saya melihat si Dadan itu
diurut terdengar suara tulang-tulangnya berbunyi krek krek krek. Ditambah jeritan bocah itu yang membuat saya cukup bergidik. Si Dadan dipermaksi kakek, setiap sendi tulangnya dibetot, lalu lehernya pun dipiting hingga terdengar suara kayu yang dipatahkan. Krek, munculnya krak krak, itu bilang. Tak butuh waktu lama, si Dadan pun sehat kembali. Yang awalnya menjerit-jerit kesakitan, namun dia ngaku kalau tubuhnya sudah tak merasakan nyeri lagi. Setelah si Dadan bisa berjalan, ambulan pun datang bersama pamannya. Namun si Dadan tetap dibawa ke puskesmas untuk diperiksa lebih lanjut. Tidak ada yang tahu apa terjadi pada bocah itu, dan si kakek pun tidak mengatakan apa yang terjadi pada Dadan. Akhirnya orang-orang pun berspekulasi, ada yang bilang si Dadan dipeluk makhluk halus dan sebagainya. Allahu alam. Sekian cerita yang pernah dialami adik teman saya ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan penulisan yang tidak enak dibaca. Dan tak lupa kami doakan supaya teman-teman pembaca, autor, dan para admin yang lain tetap diberi kesehatan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Serta mari kita doakan supaya teman-teman yang sedang sakit atau terkena musibah supaya cepat disembuhkan dan diberi kesabaran. Oh ya, amin amin ya robbal alamin. Nah, sekian dulu cerita dari seseorang yang misterius ini. Semoga saja bermanfaat bagi teman-teman yang mempunyai cerita-cerita mistis atau horor, bisa berbagi dengan saya. Nanti akan saya posting ceritanya di sini. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.